Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pembimbing utama, Ibu Insinyur Vivi Baktiar STMT IPM, selaku dosen pembimbing kedua, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji MT IPU, selaku dosen penguji utama, Bapak Dr. Ing Insinyur Eka Priyadi MT, dan selaku dosen penguji kedua, Bapak Danang Gunarto STMT IPM. Saya, Jimmy Jan Batriakasua, pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya yang berjudul Pemetaan Zonasi Data Geoteknik berdasarkan hasil pengujian SPT atau Standard Penetration Test di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk ke penjelasan di bab pendahuluan. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saudara Naim pada tahun 2017 yang mengangkat judul Pemetaan Zonasi Geoteknik di Kota Pontianak berdasarkan data konsistensi dan sifat-sifat tanah dengan sistem informasi geografis. Penelitian dilakukan oleh Saudara Naim ini berfokus dan mencakup pada wilayah Kota Pontianak, dan data yang digunakan adalah data dari CVT atau Count Penetration Test, data SPT atau Standard Penetration Test, dan juga data dari laboratorium. Nah, penelitian ini menjadi dasar yang utama untuk penelitian yang saya lakukan ini. Jadi penelitian yang saya lakukan melanjutkan penelitian yang Saudara Naim lakukan ini. Hanya saja data yang saya gunakan cuma berbasis dari data SPT. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pola sebaran deskripsi tanah berdasarkan hasil uji Standard Penetration Test di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, bagaimana pola sebaran konsistensi tanah berdasarkan hasil uji Standard Penetration Test di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pola sebaran deskripsi tanah berdasarkan hasil uji Standard Penetration Test di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, untuk mengetahui pola sebaran konsistensi tanah berdasarkan hasil uji Standard Penetration Test di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Manfaat penelitian yang pertama, menyediakan peta zonasi geoteknik berbasis hasil uji Standard Penetration Test yang dapat digunakan sebagai acuan teknis dalam merencanakan jenis dan kedalaman fondasi bangunan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, menjadi sumber informasi penting bagi pihak pemerintah daerah, konsultan, dan kontraktor untuk meminimalkan risiko kesalahan desain akibat ketidaksesuaian kondisi tanah. Pembatasan masalah dalam penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama, lokasi studi di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dan khusus pada Kabupaten Kuburaya, kecamatan yang ditinjau hanya Kecamatan Sungaraya saja. Yang kedua, data tanah merupakan data sekunder yang dimiliki oleh Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang ketiga, pemetaan lapisan tanah dengan menggunakan program SIG pada kedalaman 4 meter, 8 meter, 12 meter, 18 meter, 20 meter, 24 meter, 30 meter, dan 35 meter. Yang terakhir, pemetaan dilakukan menggunakan data deskripsi dan konsistensi tanah dari pengujian lapangan, yaitu Standard Penetration Test. Kemudian, hipotesis dari penelitian ini dan yang menjadi praduga awal dari dilakukannya penelitian ini adalah lapisan tanah di Kota Pontianak yang didominasi oleh tanah sangat lunak hingga lunak akibat kondisi geologi delta Sungai Kapuas. Nah, kami juga memiliki hipotesis yang menduga bahwa pada lapisan tanah 18-24 meter, sifat tanahnya atau konsistensi tanahnya adalah sedang hingga kaku. Pada 24 meter sampai 30 meter, konsistensinya kaku hingga sangat kaku. Dan tanah keras mulai muncul pada kedalaman 30 sampai 35 meter. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan terkait tinjauan pustaka.
Yang pertama, di sini ada tampilan dari prosedur dilakukannya standard penetration test di lapangan. Nah, gambar prosedur ini berasal atau bersumber dari Peraturan SNI Nomor 4153 Tahun 2008 terkait cara uji penetrasi lapangan dengan SPT. Kemudian ada beberapa rumus yang saya gunakan untuk melakukan koreksi dari nilai NSPT. Berikut ini juga ditampilkan faktor-faktor koreksi yang menjadi perhitungan dalam koreksi nilai NSPT. Selanjutnya, saya juga menggunakan tabel korelasi nilai NSPT dengan konsistensi yang ini untuk tanah yang bersifat kohesif. Selanjutnya, saya juga menggunakan tabel korelasi nilai NSPT dengan kepadatan relatif. Dan ini ditujukan untuk tanah yang non-kohesif atau pasiran. Nah, kedua tabel korelasi nilai NSPT ini diambil dari tabel Kementerian PUPR. Selanjutnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan dasar dari penelitian yang saya lakukan ini. Yang pertama adalah penelitian dari Saudara Naim pada tahun 2017 yang mengangkat judul Pemetaan Zonasi Geoteknik di Kota Pontianak berdasarkan data konsistensi dan sifat-sifat tanah dengan sistem informasi geografis. Pada penelitian yang beliau lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama adalah tren hubungan properties tanah yang berkaitan dengan kadar air, berat volume, kohesi, dan sudut geser. Kemudian didapatkan juga hasil berupa potongan melintang, tegak lurus, dan sejajar Sungai Kapuas. Dan didapatkan bahwa kesimpulannya adalah lapisan tanah di 4 kecamatan, yaitu Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, dan Pontianak Tenggara didominasi oleh lapisan tanah lunak. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Saudara Dwi Erianto dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang mengangkat judul Pemetaan Konsistensi Tanah berdasarkan nilai NSPT di Kota Pontianak. Di sini, wilayah penelitian yang beliau gunakan adalah Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, dan Pontianak Tenggara. Dan hasil dari korelasi konsistensi tanah yang didapatkan dari penelitian tersebut bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya ada penelitian dari Saudari Desiana Fidayanti dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang mengangkat judul The Mapping of Soil Bearing Capacity and the Depth of Hard Stratum for Supporting Pile Based on NSPT Value in Jakarta. Dan pada penelitian ini berfokus pada pemetaan zonasi terkait nilai daya dukung dan juga kedalaman lapisan tanah keras di Jakarta. Dalam penelitian ini mereka menggunakan basis data yaitu nilai NSPT dari pengujian Standard Penetration Test. Kemudian saya juga menggunakan penelitian dari Saudara Sohaib Karim Al-Mamuri dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang mengangkat judul Statistical Analysis of the Best GIS Interpolation Method for Bearing Capacity Estimation in An-Najaf City, Iraq. Nah, pada penelitian ini mereka merekomendasikan untuk penggunaan EBK atau Empirical Bayesian Kriging untuk metode interpolasi dalam bidang geostatistik. Dan juga secara keseluruhan metode terbaik yang dapat digunakan dalam hal interpolasi adalah IDW atau Inverse Distance Weighting. Kemudian penelitian yang terakhir yang saya gunakan sebagai acuan yaitu penelitian dari Saudara Nicholas Hartono dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul The Using of GIS to Delineate the Liquefaction Susceptibility Zones at Yogyakarta International Airport. Pada penelitian yang beliau lakukan, yaitu berfokus pada pemetaan zonasi untuk menentukan daerah-daerah yang rawan terkena fenomena likuifaksi di sekitar Yogyakarta International Airport. Selanjutnya, kita akan beralih ke pembahasan terkait dengan metodologi penelitian.
Yang pertama, kita akan membahas lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian yang saya tentukan untuk penelitian ini yaitu yang pertama di Kota Pontianak dan yang kedua di Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah nama-nama kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Kemudian ada juga nama-nama kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuburaya. Untuk Kabupaten Kuburaya sendiri, saya berfokus pada Kecamatan Sungai Raya saja, seperti yang sudah saya cantumkan di bagian pembatasan masalah. Nah, kita akan lanjut untuk pembahasan ke prosedur analisis. Yang pertama, analisis dimulai dari program software Microsoft Excel. Dari Microsoft Excel ini, saya melakukan rekapitulasi data dari data-data koordinat, data nilai NSPT, data deskripsi tanah, dan lain sebagainya, dan saya masukkan dalam satu file. Nah, di dalam file ini saya juga sekaligus langsung mengkorelasikan nilai konsistensi tanah saya berdasarkan nilai NSPT dan menggunakan tabel korelasi yang sudah saya jelaskan di bagian tinjauan pustaka sebelumnya. Untuk contoh ini, saya menggunakan 3 titik sebagai perbandingan. Kemudian, pada aplikasi ArcGIS, ini adalah tampilan dari wilayah penelitian yang telah saya tentukan, yaitu Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya, yang mana Kabupaten Kuburaya hanya berfokus pada Kecamatan Sungai Raya saja. Untuk langkah pertama, kita akan memasukkan data koordinat terlebih dahulu dengan menggunakan fitur Display XY Data. Di sini kita bisa menentukan nilai X dan nilai Y dan juga nilai Z. Nah, pada contoh kasus ini saya akan menerangkan terkait bagaimana pemetaan zonasi untuk nilai konsistensi tanah, sehingga saya menggunakan nilai NSPT sebagai koordinat Z-nya. Kemudian ini adalah hasil dari tampilan titik koordinat yang sudah diinputkan sebelumnya dalam aplikasi ArcGIS. Selanjutnya, saya akan melakukan interpolasi. Nah, di sini saya menggunakan metode interpolasi kriging seperti yang sudah saya terangkan pada bagian penelitian terdahulu. Pada bagian penelitian terdahulu yang keempat, terdapat saran bahwa untuk menganalisis kasus-kasus geostatistik lebih baik menggunakan EBK atau Empirical Bayesian Kriging. Nah, di sini saya akan mengikuti hal tersebut dan saya menggunakan metode kriging sebagai interpolasinya. Nah, di sini saya bisa masukkan data yang ingin saya gunakan, yaitu nilai N. Selanjutnya, saya harus men-setting processing extent, yang dimana processing extent ini adalah wilayah di mana interpolasi tersebut akan dilakukan. Jadi di sini saya bisa menentukan boundary sampai mana interpolasi tersebut akan dilakukan, sehingga nilainya bisa lebih spesifik dan tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya ada raster analysis, di mana option ini bertujuan untuk menetapkan di mana wilayah hasil akan ditampilkan. Hasil interpolasi tersebut kita set boundary-nya dan di situ akan ditampilkan warna-warna dari hasil interpolasi yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah hasil akhir dari interpolasi kriging yang sudah saya setting sebelumnya, yaitu di Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya, khususnya di Kecamatan Sungai Raya. Untuk hasil dari interpolasi ini sendiri didapatkan dari interpolasi antara 3 data yang telah saya inputkan dalam perhitungan koordinat. Nah, selain itu, setelah interpolasi keluar, saya juga bisa melakukan penetapan kelas-kelas dari hasil interpolasi tersebut. Di sini saya menggunakan range nilai yang sesuai dengan ketentuan tabel korelasi NSPT terhadap konsistensi tanah untuk tanah kohesif. Saya menggunakan label sedang, kaku, sangat kaku, dan keras. Di sini juga saya bisa menentukan warna-warna yang ingin saya gunakan untuk mewakili tiap-tiap konsistensi tanah. Yang terakhir, saya juga bisa menampilkan peta dalam hasil akhirnya dalam bentuk layout.
Nah, di sini nantinya akan lebih dilengkapi lagi tentunya. Tetapi pada intinya pada bagian layout ini kita bisa melihat beberapa detail penting seperti legenda ataupun nanti ada nama wilayah dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempermudah khayalak umum untuk melihat peta dan membaca peta serta mengartikan apa maksud dari peta zonasi yang telah saya buat ini. Kemudian ada alat penelitian dari penelitian yang saya lakukan terkait dengan pengumpulan data, survei dan verifikasi data, kemudian analisis, kemudian pemetaan zonasi dengan SIG, dan kesimpulan dan saran sampai selesai. Nah, ini adalah daftar pustaka dan sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi terkait seminar proposal yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi saya tersebut. Semoga presentasi seminar proposal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih saya ucapkan maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya.